bagaimana daerah bisa maju dan berkembang kalau setiap investor ditolak? Nah, dari pernyataan itu, saya kemudian mencoba mengulas dari sisi normatif ya. Sekali lagi tolong dikoreksi jika nanti terdapat kekeliruan supaya bisa menjadi bahan edukasi bagi publik. Yang perlu saya mau tegaskan di sini bahwa saya tidak ingin mengomentari lebih jauh urusan teknis, terutama soal UKL ataupun UPL seperti yang ada di pemberitaan media. Biarkan itu ranahnya dari dinas terkait. Jadi saya cuma mau bilang begini, bahwa menolak setiap investor itu tentu saja akan berpotensi menghambat kemajuan dan perkembangan daerah, itu jelas. Sebab investasi itu, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, itu juga adalah salah satu motor penggerak ekonomi. Bisa jadi penyedia lapangan pekerjaan, termasuk sumber transfer teknologi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada investor yang ingin berinvestasi misalnya di daerah, lalu kita tolak, maka apa konsekuensinya? Ya, salah satunya daerah yang digunakan sebagai lokus untuk berinvestasi tadi, itu pasti akan menghadapi beberapa tantangan berat. Itu jelas, Pak. Misalnya begini, lapangan kerja itu jadi susah. Karena penolakan investor, itu tentu juga akan mengurangi kesempatan kerja. Iya kan? Nah, yang ujung-ujungnya atau dia justru akan berpotensi bisa menciptakan pengangguran. Begitu. Lalu contoh berikutnya apa lagi? Dengan menolak investasi yang masuk ke daerah, itu juga bisa menyebabkan lambatnya pembangunan suatu daerah, baik dari sisi infrastruktur misalnya. Nah, coba contoh paling konkret misalnya daerah kita Banggai Kepulauan, dengan keterbatasan dana APBD dan PAD kita yang cukup rendah, ini juga tentu membuat daerah kita akan jadi kesulitan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, apalagi tanpa ada dukungan dari bantuan dari pihak swasta. Nah, dari sisi itu kan kita mestinya harus berpikir yang rasional.